Kejadian pasal yang keempat. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain, maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Sekarang bandingkan dengan Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11. Lihat pada ayat yang keempat, Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Karena iman, perhatikan, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah, saya mau sampaikan beberapa pokok penting apa yang kita bisa pelajari dari hidup orang yang bernama Habel. Saudara sekalian, saya cukup lama tidak mengerti sebetulnya kalau saya renungkan bagian ini ya. Kenapa Tuhan menolak korbannya Kain, menerima korbannya Habel? Nah, belakangan kita belajar bahwa Allah senang dengan korban berupa domba yang disembelih dan kemudian dinaikkan sebagai korban bakaran di hadapan Dia. Dan itu ternyata menggenapi akan kehidupan Yesus. Tapi pada zaman itu, bukankah mereka belum terlalu mengerti seperti apa yang Tuhan inginkan? Nah, saya bertanya, kenapa korban Kain itu ditolak, korban Habel diterima? Sepertinya kejadian ini tidak memberikan akan penjelasan yang detail. Sampai satu hari saya mendengar ada satu pengertian yang sangat-sangat bagus sekali yang memberkati saya. Jadi begini saudara, kenapa korban Habel itu diterima? Alkitab berkata, karena iman, maka Habel mempersembahkan korban itu yang dikatakan lebih baik daripada korbannya Kain. Karena iman. Nah, Roma 10:17 mengatakan apa? Iman datang dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, saya mau sampaikan Anda begini. Saya percaya, kenapa Alkitab berkata karena iman? Oleh karena Habel sebetulnya sudah pernah mendengar sesuatu kebenaran. Yang itu menghasilkan iman dalam hidupnya. Kebenaran apa, saudara? Ini yang saya yakin gambarannya begini. Sejak kecil mungkin anak ini tanya dengan bapaknya banyak. Dia bilang, kenapa kita ini ada? Siapa yang nyiptain kita? Kenapa kita di sini? Lalu kemudian saya yakin Adam cerita kepada anak-anaknya, terutama kepada Habel. Dia bilang, dulu kita ini diciptakan oleh Allah Jehovah. Dan Adam ceritakan, kami tinggal di Taman Eden. Tidak ada kesusahan. Tanah tidak dikutuk. Dan semuanya baik. Tapi kami berbuat dosa. Lalu Tuhan marah. Dan Tuhan mengutuk tanah. Dan kita hidup dalam keadaan terkutuk. Seperti sekarang ini. Dan Adam saya yakin ceritakan pengalamannya. Kami telanjang. Kami ambil akan daun pohon ara. Kami buat cawat. Tapi gak cukup rupanya. Maka Allah menyembelih akan domba, diambil kulitnya, kami dibuatkan pakaian oleh Tuhan. Dan sejak itu kami merasa nyaman dengan apa yang Tuhan taruhkan di tubuh kami ini. Saya yakin itulah yang didengar oleh Habel, saudara. Roma 10:17 mengatakan bahwa iman itu dari firman. Tidak mungkin Habel itu beriman kalau dia tidak mendengar kebenaran sebelumnya. Kebenaran yang dia dengar dari ayahnya membuat dia mengerti satu hal. Satu, tanah terkutuk. Yang kedua,
Kalau aku mau memberikan sesuatu yang berkenan kepada Allah, maka domba harus disembelih dan harus dikorbankan kepada Dia. Sebagaimana Tuhan menyembelih domba, membuat dari kulitnya, dari kulit binatang itu, pakaian buat orang tuaku. Dia punya satu obsesi dalam hidupnya. Dan saya yakin ini obsesi ilahi yang luar biasa. Orang yang mengerti kebenaran, kalau dia biarkan kebenaran itu berkembang, masuk dalam dirinya, akan melahirkan suatu obsesi ilahi. Kerinduannya cuma satu, bagaimana aku bisa menyenangkan hati Tuhan. Hanya itu, saudara. Karena itulah dia pilih memelihara akan kambing domba. Nah, Anda berkata, Pak, mungkin dia mau beternak, Pak. Dia mau ngambil dagingnya, mau ambil apanya. Dengar baik-baik. Kain itu lebih reasonable, lebih rasio. Orang hidup dari hasil pertanian. Nah, zaman itu orang belum makan daging binatang, saudara. Dari mana kita tahu? Coba lihat Kejadian pasal 9. Tadi kan kita baca Kejadian 4. Sekarang kita lihat Kejadian pasal 9. Karena di Kejadian 9 inilah baru Tuhan mengizinkan orang makan daging binatang. Kapan itu? Setelah peristiwa air bah. Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi apa? Makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Nah, dengar baik-baik. Setelah peristiwa air bah pada pasal 9, baru Tuhan berkata, kamu boleh makan daging binatang. Sebelumnya, manusia itu total vegetarian. Dia makan hanya buah dan sayur dan tumbuhan hijau. Baru pasal 9 Tuhan berkata kamu boleh makan daging. Berarti ketika Habil memelihara ternak itu bukan semata-mata untuk ambil dagingnya. Tangkap saudara. Dan zaman dulu belum ada membuat wool. Sehingga mereka perlu ambil bulunya. Nggak ada apa-apa mereka. Makan dari hasil pertanian. Tapi orang ini saya yakin dia ngerti betul. Kalau aku mau memberikan sesuatu yang berkenan kepada Allah, aku mesti beternak domba ini. Dan hasil pertama yang terbaik aku berikan bagi Allah. Obsesinya adalah menyenangkan hati Tuhan. Digerakkan bukan oleh upaya mencukupi kebutuhan sendiri, tapi digerakkan oleh obsesi yang kuat bahwa aku mau menyenangkan hati Tuhan dalam hidupku. Dan ini dua hal yang berbeda. Sedang Kain, kalau Anda perhatikan, dia total human, manusia biasa, sama seperti kita. Dan obsesinya hanyalah seperti kebanyakan manusia, bagaimana aku bisa mencukupi kebutuhanku, dan sebagian dari yang aku ada, bolehlah aku persembahkan ke Tuhan. Zaman sekarang pun, orang Kristen berbeda. Sebagian obsesinya adalah bagaimana mencukupi kebutuhanku, sebagian nanti aku dermakan buat Tuhan. Tapi ada orang-orang tertentu yang obsesinya adalah aku mau menyenangkan hati Tuhan. Semua yang dia kerjakan, satu tujuannya, menyenangkan hati Tuhan. Nah, lihat akan Kain, saudara. Kalau Anda perhatikan, Kejadian pasal yang keempat tadi, Kain, Alkitab berkata, dia menjadi petani. Nah, mengerjakan tanah itu baik. Tapi, dengar baik-baik, itu tanah sudah dikutuk oleh Tuhan. Dan Kain harus kerja keras untuk itu. Habil, dia berkata, Tuhan gak mungkin mau terima yang seperti ini. Tuhan punya selera sendiri, dia ngerti itu. Itu yang membuat dua orang ini berbeda sekali. Dalam hidup kita, Anda mungkin tinggal sekamar dengan 2 teman, 3 teman yang lain. Kelihatannya sama, saudara. Dalamnya belum tentu. Karena setiap orang obsesinya berbeda.
Ada orang-orang yang ingin dalam hidupnya, pokoknya aku hanya mau satu, menyenangkan hati Tuhan. Tapi ada orang-orang yang punya agenda sendiri untuk mencukupi, memberikan kepuasan bagi hidupnya sendiri selama dia jadi manusia hidup di dunia ini. Dan itu dua hal berbeda. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi obsesi saudara? Kerinduanmu yang paling kuat sebetulnya apa? Apakah saudara betul berkata, Tuhan, pokoknya aku hanya mau menyenangkan hatimu? Atau sebetulnya engkau berkata, aku mau kerja untuk nafkahku sebagian buat Tuhan. Sebagian besar orang seperti Kain. Tidak terlalu banyak orang seperti Habel. Tapi kalau hidup kita seperti Habel, Anda tidak harus jadi full time loh untuk seperti Habel, saudara. Tidak harus jadi pendeta seperti Habel. Sebab banyak pendeta kayak Kain juga. Ngerti? Pelayanan dipakai untuk profesi cari uang. Untuk kehidupannya. Itu berbahaya. Tapi kalau kita belajar seperti Habel, obsesinya hanya menyenangkan hati Tuhan. Karena kita berkata, korbannya berkenan di hadapan Tuhan. Sebab Allah itu melihat hati sebetulnya. Allah melihat hati. Tuhan mengerti ini orang hatinya mau kemana arahnya. Allah ngerti ini orang sebetulnya tujuan hatinya mau apa. Dia ngerti. Obsesinya apa. Dia ngerti. Seperti saudara memberi perpuluhan misalnya ya. Saya dengar khotbah bagus dari seorang hamba Tuhan namanya Charles Niman. Dia berkata, kenapa banyak orang ngasih perpuluhan gak diberkati? Sebab sasaran hatinya salah. Ya, coba buka Maliaki. Maliaki pasal 3. Ini ayat yang kita sudah hafal sekali. Di gereja-gereja sering dibacakan, ditulis di kotak persembahan. Maliaki 3, ayat yang ke-10. Kita baca ya, bersama-sama. 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya, perhatikan, ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu apa? Tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai. Jadi perpuluhan itu Anda beri supaya apa? Salah. Supaya ada persediaan makanan. Tapi kita kan enggak. Supaya aku dibukain tingkap langit, aku berkelimpahan. Itu yang keliru, saudara. Jadi arahnya itu gini-gini. Kalau kelimpahannya itu adalah akibatnya. Tapi kalau Anda mengembalikan perpuluhan, hatimu harus berkata begini. Aku kembalikan. Supaya ada persediaan makanan. Kalau itu hatimu, upahnya otomatis masuk. Kalau enggak, susah, saudara. Nggak bisa. Dan ini banyak orang Kristen yang tersandungnya di sini, saudara. Karena kita berkata, oh kalau gitu aku mesti memberikan perpuluhan supaya tingkat langit dibuka. Salah. Supaya ada persediaan makanan. Itu tujuannya. Hatimu ngarahnya mesti ke situ. Soal upahnya dia yang ngurusin. Memang dia berjanji. Tapi itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Tapi goalnya supaya ada persediaan makanan, itu aja selesai. Bagian upah dia yang urusan. Tapi Tuhan berkata, ini loh arah yang Tuhan mau. Nah, sekarang kita tahu tentang 100-fold, 100 kali ganda. Nah, ini seru sekali. Kita baru kedatangan John Evans sini. Lalu kita diajar tentang 100-fold, 100 kali ganda. Saya percaya itu. Ada teman hamba Tuhan tidak percaya. Mana? Apa betul para murid itu menerima 100 kali ganda? Nanti kalau saya ngomong nyampe ke stewardship, saya akan sampaikan kepada Anda. Para murid itu sungguh-sungguh terima 100 kali ganda sebetulnya. Tapi teman saya ini nggak percaya. Saya nggak percaya 100 kali ganda, Bu. Kita haknya apa? Kok mendoakan supaya 100 kali ganda itu kita haknya apa? Satu hari kita ada acara, saudara. Lalu dia disuruh berdoa. Mendoakan orang-orang yang sudah memberikan sumbangan untuk proyek tertentu.
Dia nggak sadar. Sudah nentang-nentang. Hamba Tuhan nggak punya hak mendoakan 100 kali ganda. Dia doa aja ngomong, Tuhan, sekarang kamu berdoa, berkati mereka berlipat-lipat ganda. Terus saya kaget, Pak. Teman saya sebelah berkata, katanya nggak boleh begitu-gitu. Lah kok dia berdoa begitu? Ntar ya, gua tanya sama dia. Ini ada orang iseng, saudara. Habis doa selesai didatangi. Kok kamu ikut-ikutan berlipat-lipat ganda? Dia diam, saudara. Pucat. Keliru dia ngomongnya. See? Saudara, yang di sini dengan yang di sini beda. Sini, beda keluarnya. Kacau, saudara. Konslet dalamnya, saudaraku. Keliru. Nah, tapi saya mau berkata begini, saudara. Ini yang saya mau katakan. Kenapa orang tidak terima 100 kali ganda? Ada yang terima, ada yang tidak. Saya baru dari Jakarta kemarin, ada orang datangin saya, ibu-ibu rumah tangga. Waduh, Pak, puji Tuhan. Terima kasih untuk seminar Biblical Economics selalu di Jakarta. Kami itu sudah habis-habisan, Pak. Waktu Bapak ngajar, saya kasih yang Tuhan minta. Saya habiskan semua. Luar biasa dalam 2 bulan terakhir ini. Tapi kok agak lambat ya, Pak? Lambat apa 2 bulan lambat, saya berkata. 2 bulan itu dia bilang, suami saya diterima kerja. Dan dia berkata, sebelumnya keluarga dipulihkan semua, suami bertobat, anak-anak dipulihkan. Kan lebih hebat dari harta, saudara itu. Terus suami saya dapat kerjaan. Baru 2 bulan masuk, Pak. Jadi manajer sekarang di perusahaan itu. Mengalahkan yang lain, gajinya sekian kali lipat. Kami diberkati. Tapi kok lama ya, Pak, 2 bulan? Kurang ajar ya, saudara. Kayak gitu 2 bulan lama, saudara. Ada orang nunggu 12 tahun sampai sekarang belum apa-apa, saudara. Ini 2 bulan, saudara. Nah, itu orang bahagia, itu senang dengar gitu. Tapi kenapa banyak yang tidak nuai seperti yang dijanjikan? Obsesi hatinya keliru. Coba buka Markus 10. Markus 10. Ini ayat tentang 100 kali ganda, saudara. Ayat yang ke-28. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu. Perhatikan. Sesungguhnya setiap orang yang karena siapa? Garis bawahi, karena aku, lingkari akunya itu huruf besar. Dan karena apa? Injil, garis bawahi. Meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, atau saudaranya perempuan, ibunya, atau bapaknya, anak-anaknya, atau ladangnya. Orang itu sekarang, pada masa ini juga akan menerima kembali berapa? 100 kali lipat. Apa itu? Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan, dengar baik-baik, saudara. Apa yang terjadi? Pada zaman yang akan datang, ia akan menerima berapa? Hidup yang kekal. Tapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah, orang nggak nerima 100 kali ganda. Kenapa? Karena waktu mereka memberi, mereka kepengen terima apa? 100 kali ganda. Padahal Anda harus memberi, meninggalkan itu karena siapa? Tuhan dan karena Injil. Soal yang upahnya itu urusan siapa? Tuhan. Dan saya percaya dia menggenapi janjinya, saudara. Tapi kalau saudara sudah berkata, ini 1.000 ya, kalikan 100.000. Oke, 1.000. Besok dapat 100.000. 100.000 nih ya. Kalikan 100 lagi berapa? Sekian. Masukkan lagi. Itu sama dengan judi, saudara. Lah Tuhan jadi bandar begitu. Rugi terus, saudara. Nangkep? Kalau Anda tinggalkan semua karena aku, kata Yesus. Dan karena Injil. Jadi kalau Anda korban, itu karena engkau cinta dia. Karena dia bilang, berikan ini. Engkau berikan. Itu karena dia dan karena Injil. Engkau akan nuai. Tapi kalau engkau mau memberikannya, supaya aku nuai. Nggak bisa. Sebagian besar kira-kira akan kecewa. Karena itu judi. Hatinya sudah salah. Dan ini yang membuat banyak orang kemudian nyesel. Kok saya nggak nuai? Dan saya berkata, Tuhan berkata, sekarang pada masa ini juga, dia tegaskan. Dan itu yang harus jadi obsesi dari hati dan hidup kita. Apa saja yang menyenangkan hati Tuhan. Biar itu merupakan doa kita berkata, Tuhan, aku ingin apapun yang menyenangkan akan hatimu.
Itu yang aku kerjakan dalam hidupku. Kalau enggak bisa. Kami di gereja banyak orang bersaksi diberkati. Tapi ada juga yang, Pak, enggak ada apa-apa. Mungkin kesalahannya adalah pada motivasi hatinya. Ya, salah. Saya belajar begini ya saudara ya. Semua itu Tuhan yang punya. Bagian kita hanya mengelola. Tapi Allah itu juga melihat hati sebetulnya. Dan itu yang tidak bisa dibantah. Karena dia melihat hati. Banyak orang yang sudah korban sana, korban sini, korban sana, korban sini. Tapi hatinya nggak benar dengan Tuhan. Saya kenal satu orang. Saya tahu dia banyak bantu pekerjaan Tuhan. Dan banyak bantu pendeta. Nah, saya mau beritahu ya ada warning keras buat teman-teman pengusaha di sini. Kalau Anda banyak bantu pendeta, hati-hati jaga hatimu. Sebab biasanya orang yang banyak bantu pendeta, kalau anaknya akan jadi pendeta, keberatan, saudara. Lucu loh. Kenapa? Karena Anda berkata, nanti anak saya minta bantuan orang lain lagi. Ya. Nah, saudara, kalau Anda banyak bantu pendeta, Anda harus yakin itu Tuhan yang suruh. Dan Anda harus mengerti bukan Anda yang bantu, tapi Tuhan yang pakai saudara menyalurkan berkat. Sebab kalau tidak, saudara akan begitu. Ya. Nah, saya tahu ada satu orang yang suka membantu, bantu. Tapi kolaps bisnisnya. Saya lihat cara dia ngatur, saya hidupnya. Akhirnya setelah makin kenal, makin banyak bicara dengan dia. Saya bilang, oh ini orang nggak ngerti prinsip Alkitab. Karena dia ada uang aja, ya dia bagi-bagi untuk derma. Kelihatannya memberi ya, tapi nggak punya apa-apa. Ketika semua goyang, kolaps semua. Sebab dia tidak kerja seperti yang Tuhan mau. Obsesi hatinya tidak benar. Sekedar asal, tapi tidak berkata, aku mau menyenangkan hati Tuhan. Saya masih ingat cerita dari Kenneth Hagin. Satu hari, beberapa tahun yang lalu Tuhan berkata dengan dia begini. Kenneth, kamu harus kurangi jumlah pegawai di dalam ministrimu. Kenapa Tuhan? Ya, kamu harus kurangi pokoknya. Jadi dia buat di budget lagi dicek semua departemen yang tidak produktif, yang tidak berbuah banyak, coret semua. Terus dia lay off begitu banyak pegawainya. Padahal persembahan masuk income tetap besar, saudara. Tapi dia bilang ini Tuhan mau di lay off. Orang heran, tidak ada tanda-tanda mereka goyang ekonominya. Kenapa dia lay off begitu banyak? Dia bilang, aku ini pokoknya menyenangkan hati Tuhan. Dia mau begini, aku tahu untuk kepentingan kita semua. Dia lay off, saudara. Tidak lama kemudian, ada skandal 2 hamba Tuhan besar di Amerika jatuh dalam dosa. Diekspos oleh media. Dan akhirnya membuat goncangan besar sekali di semua ministry di Amerika. Hampir semua para pelayan Tuhan drop persembahan yang masuk ke ministrinya. Karena orang tidak lagi percaya kepada para pendeta ini. Karena mereka dituduh menggunakan uang untuk kepentingan pribadinya. Dan ministry Kenneth Hagin terkena akibatnya. Income yang masuk drop begitu banyak. Tapi dropnya itu, dia sudah aman, saudara. Sebab dia taruh orang-orangnya itu di level yang bawah dalam cost-nya. Karena dia lay off sekian banyak orang. Dia berkata, untung aku ini bukan mau ngejar apa-apa. Aku hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Karena kalau orang dengar waktu itu, dia lay off begitu banyak orang, dia keluarkan begitu banyak orang. Di luar orang berkata, Kenneth Hagin mulai goyang ekonominya, mulai bangkrut. Kenapa? Dia keluarkan banyak pegawainya. Dia sudah mulai berat ekonominya. Bayangin, tuduhan begitu tidak gampang. Kalau ada seorang yang punya reputasi, orang berkata, mana dong imanmu? Beriman dong. Dia tidak terjebak dengan apa yang dia katakan. Dia tetap mau hidup seperti yang Tuhan inginkan. Dan itu penting buat kita. Yang lain goncang, dia tetap aman, saudara. Dia berkata, untung aku nurut Tuhan. Dengan semua yang terjadi ini, dia berkata, luar biasa ya Tuhan. Tidak sampai membuat hancur semuanya. Dia tetap dipertahankan dengan baik. Nah, mari kita belajar. Punya obsesi yang satu, yang sama. Bagaimana hidupku ini menyenangkan hati Tuhan. Itu aja, saudara. Jadi kalau itu jadi bagian dari hidup kita, yakin bahwa kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Amen. Nah, hal yang kedua dalam Ibrani dikatakan, kita balik dulu Ibrani 11.
Nah, satu kata yang saya mau tunjukkan kepada Anda di sini, Ibrani pasal 11, tadi kita kembali. Kalau saudara itu belajar menyenangkan hati Tuhan, maka ini akan selalu jadi cirimu. Ibrani 11 ayat yang keempat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang apa, saudara? Lebih baik. Dengerin kata lebih baik. Lebih baik. Kalau kita obsesi hati kita benar, tampilan di luar pun akan lebih baik dari orang rata-rata. Nangkap saudara? Nah, sekarang buka Kisah Rasul pasal 17. Saya tunjukkan hal yang sama di sini. Kisah Rasul 17 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Kisah Rasul 17 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena alasannya apa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Nah, dengar baik-baik saudara. Alkitab berkata mereka lebih baik hatinya. Bahasa Inggrisnya itu more noble. Noble itu bangsawan, darah biru sebetulnya. Kalau Anda tinggal di Jawa Tengah, di Jogja, di Solo, Anda ngerti nangkep ini. Noble itu apa? Bangsawan itu apa? Kalau saudara dapat sebutan Raden Mas, itu sudah, wah itu kan darah biru. Kalau dilukai ya merah juga, tapi orang berkata darah biru. Keturunan raja-raja. Ya, more noble. Yang di dalamnya punya quality lebih baik dari orang lain. Karena mereka menerima firman dengan kerelaan hati. Semua baliknya ke hati kita, saudara. Hatimu benar, hatimu lurus di depan Tuhan, Anda punya obsesi benar, Anda akan beres. Tapi kalau enggak, susah. Berat sekali. Tidak akan lebih baik. Hati yang penting itu hati ya. Yesus itu dapat favor of God and man. Dia humble and teachable. Itu hati. Semua bermuaranya di hati. Dan waktu itulah Tuhan buka hati saya. Dia berkata, kamu ngerti? Sebelum aku urapi Saul jadi raja pertama. Dalam kitab Samuel, Alkitab berkata, maka Tuhan mengubah hatinya menjadi lain. Perubahan hati dulu, baru aku urapi dia. Salahnya Saul tidak menjaga terus hatinya tetap diubah oleh Tuhan. Perubahan hati yang tidak tuntas membuat begitu banyak ambisi agenda pribadi tersimpan seperti yang dimiliki oleh Kain. Hidup hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak bisa mencapai obsesi ilahi yang Allah inginkan dalam hidupnya. Akibatnya apa? Dia tidak bisa memberi yang lebih baik. Tapi Habel benar di hadapan Tuhan. Karena dia benar, dia seperti orang di Berea, menerima firman dengan rela hati. Kembali masalah hati saudara. Sehingga mereka more noble, lebih berderajat dibandingkan orang di Tesalonika. Tesalonika buat keributan terus. Di Berea orang-orang percaya kepada Tuhan. Sebab hati mereka menerima firman dengan rela. Karena itulah Alkitab berkata mereka more noble. Orang yang mau hatinya dibentuk oleh Tuhan. Dibongkar semua kesombongan, dikikis habis semua ego kita. Kalau Anda bisa belajar seperti itu, saudara, dengar baik-baik. Saudara dan saya akan dipakai Tuhan dalam anugerah Allah yang luar biasa. Ujungnya itu di hati itu, saudara. Ya, coba belajar jujur sebetulnya dengan diri sendiri. Kalau Anda mengalami sesuatu, ada orang bereaksi apapun, coba jujur diam dulu. Ini reaksiku gini kenapa? Nanti Anda akan berkata, sebagian besar karena problem di hati.
Saya bersyukur, saya tahu itu anugerah Tuhan. Sebetulnya saya bilang pada saudara ya, kalau bukan karena Tuhan merubah hati, kita nggak bisa seperti yang sekarang ini ada. Dan itu perubahan itu kadang-kadang mahal. Harga termahal adalah harga diri kita sendiri. Kalau kita berani taruhkan itu, harga diri kita, saudara, sampai dihabiskan sama sekali, Tuhan akan angkat kita pada waktunya. Kita nggak perlu angkat diri, kita nggak perlu promosi diri, saudara. Yang penting miliki, minta dengan Tuhan. Aku minta obsesi ilahi Tuhan. Aku minta sesuatu yang divine, yang ilahi, keluar dari hatiku. Kerinduanku satu, aku mau menyenangkan hati Tuhan. Semua yang kau beri itu akan lebih baik dari orang lain. Otomatis, saudara. Sebab apa? Ingat, Tuhan punya selera. Saudara. Dia punya heavenly taste. Dia punya selera surgawi. Kalau obsesimu menyenangkan hatinya, dia akan membawa kita pada heavenly taste-nya dia. Suatu taste, apa itu? Selera ilahi. Begitu Anda memberikan yang selera ilahi, yang dunia ini pudar, orang berkata, dia lebih baik. Anda akan jadi orang yang dengan gampang sekali, orang bisa lihat sesuatu yang berbeda. Sebab dalam hatimu ada obsesi ilahi yang benar tadi. Bukan untuk kepentingan pribadi kita lagi. Tapi obsesinya Tuhan. Mana yang menyenangkan akan hati Tuhan. Nah, kalau itu jadi bagian dari kehidupan kita, saya yakin itu luar biasa. Amen, saudara? Oh ya. Dan bagian dari cara Tuhan mengerjakan kita lewat berbagai cara. Teguran dari orang lain itu baik sekali buat kita, saudara. Waktu diterima itu sangat tidak enak. Sangat mungkin menyakitkan sekali. Kita mungkin 2-3 hari susah tidur, susah makan, saudara. Kita bergulat dengan kemarahan kita, dengan ego kita. Tapi ingat, Habel punya obsesi ilahi. Dan kalau itu kita izinkan, saudara, akan luar biasa dalam hidup kita. Saya merasa dalam hidup saya Tuhan pakai beberapa orang untuk benar-benar ngawasi, saudara, secara tidak langsung. Kalau tidak, banyak mungkin kesalahan fatal yang sudah saya buat dalam hidup saya. Saya merasa saya ini sampai tidak diizinkan Tuhan berkesempatan membuat sesuatu yang fatal dalam keputusan. Sampai nggak bisa balik. Karena dia pakai beberapa orang jaga di line yang saya jaluri, saya pegangi atau jalani. Orang-orang itu dipakai Tuhan. Orang kayak ayahnya Pak Yusak Cipto misalnya, yang saya pernah ceritakan. Ini engkong satu ini luar biasa. Saya masih ingat satu kali, saudara. Saya ini lagi ditawari beberapa teman. Mereka mau membuat tambak udang. Zaman itu lagi booming tambak udang. Idenya bagus, mereka mau kumpulkan uang modal bersama-sama. Saya diberi saham kosong berapa sekian persen. Mereka berkata, separuh keuntungan untuk pekerjaan Tuhan. Hebat kan? Mau nggak? Saya bilang, boleh. Saya nggak kita siapa. Itu hari Selasa malam kita rundingan. Diputuskan begitu. Hari Rebunya, pagi-pagi saya ke Cirebon. Naik travel, jam 2 siang sampai di Cirebon. Ini papanya Pak Yusak sudah nunggu saya di rumah. Dia bilang, ayo makan. Sudah kelaparan, saudara. Saya makan dengan dia. Tengah-tengah makan, dia taruhkan piring, sendok dan garpunya. Dia melotot begini. Orangnya gede sekali. Dia bilang, aku disuruh tanya sama Tuhan, sama kamu. Saya sudah tegang. Berhenti makan saya. Tanya apa? Tuhan tanya sama kamu, kamu itu mau hidup dengan iman dalam anugerah atau mau hidup dari bisnis? Saya belum cerita apa-apa loh, saudara. Selasa malam baru kita putuskan, itu Rebu siang. Rebu pagi-pagi saya naik travel ke Cirebon. Saya nggak telepon dia, nggak ngomong apa-apa, saya nggak cerita siapa-siapa. Nah, saya jawabannya enteng. Oh, ya hidup dari anugerah dong, hidup dari iman. Kita kan reaksi kita kan selalu munafik, ya. Selalu jawabannya bener terus, tapi padahal dalamnya belum tentu, saudara, ya. Itu kan kehebatan kita manusia, apalagi pendeta. Bener kalau jawabnya itu mesti wah rohani, alkitabiah. Saya bilang, ya kan mesti hidup dengan iman dong, hidup dari anugerah Tuhan, masa bisnis. Saya berkata gitu. Yang teriak dia bilang, tapi Tuhan bilang kamu mau bisnis. Kok tahu, saudara? Tuhan kok ya. Kaget.
saya cerita. Ini. Nah itu, benar kan? Jangan, nanti kamu repot. Langsung saya bilang Semarang, batal, saya bilang. Ngapain? Ketahuan Tuhan, gak dari, batal. Ketahuan. Batal. Udah, bubar, gak pernah jalan sampai sekarang. Tambah udangnya. Gak lama jatuh semua tambah udang. Terus dia bilang, no, kamu masuk habis. Kena masalah, kamu di tengah-tengah. Saya bilang iya. Tapi itu kan nolong, saudara. Ya, itu kan nolong. Saya terima itu sebagai anugerah dalam hidup saya. Orang-orang yang berani berkata, jangan. Tidak. Itu jaga hati. Saya ngajari gini, saudara. Kalau saudara itu sedang bergerak ya dari bawah, Anda mau naik ke atas gini ya. Ada level-level tertentu mungkin ya, di mana Anda perlu sesuatu yang positif. Dukungan, dorongan, ayo kamu bisa. Gak apa-apa, Tuhan itu luar biasa kok. Bisa, dia baik. Bisa, ayo bisa. Tapi, sampai di titik tertentu, Anda perlu banyak dengar yang begini. Jangan, tidak, not yet, tidak sekarang, nanti, salah, jangan. Sebab apa? Dalam level tertentu, itu remmu sudah kencang sekali. Gasmu sudah kencang sekali, remmu sudah nggak bisa handle lagi. Karena engkau akan didorong setan begitu rupa kalau tidak hati-hati. Saya belajar dari hidup saya. Semakin kita ini dipakai Tuhan, semakin kita perlu kumpul dengan orang-orang yang berani berkata kepada kita, jangan. Kenapa? Ada titik di mana tidak banyak orang berani mencegah yang kita yakini itu benar. Nangkap saudara? Karena saudara sampai titik ini, Anda sudah membangun reputasi. Satu hari, saya punya satu ide tertentu. Saya pikir saya benar, saudara. Saya pikir, wah sudah tepat nih timingnya. Ada teman yang ngomong kepada saya, dan kalimat yang dia ucapkan itu, saudara harus bisa peka ya, mana yang dari Tuhan, mana yang tidak. Tapi kalau dari Tuhan itu nusuknya tajam sekali. Saya baru mengerti begini dari omongan dia. Dia berkata begini, ini bukan pendeta doang. Dia ngomong begini, orang ya kayak kamu, dia bilang, kamu sudah bangun reputasi dalam hidup dan pelayananmu sekian tahun. Dan orang sudah percaya. Kalau kamu ngomong A, orang akan percaya. Apalagi kalau kamu sudah mulai bilang, saya merasa ini pimpinan Tuhan. Kamu ngomong ke 20 orang, 19-nya akan berkata, amin. Paling cuma satu yang bilang jangan, atau tidak sekarang, atau salah. Dia bilang, kamu hati-hati. 20 orang kamu datangi, 19 akan bilang ya. Tanpa doa, tanpa mikir. Hanya lihat reputasimu. Ya. Paling cuma satu yang akan berkata tidak. Terus dia bilang begini, aku ini yang satu gitu. Nekat gak saudara? Saya dengar gitu ya, gak bisa marah saudara. Saya diam. Karena saya tahu itu Tuhan. Kalau itu dari daging dengan daging, berantem saudara. Ini orang ngomong kayak gitu. Saya diam saudara. Saya kaget. Dan Roh Kudus berkata, itu dari aku. Ngerti? Itu cara Tuhan jaga hati kita. Diizinkan sampai titik nyaris. Dan Allah berkata, lihat, tetap manusia melemah. Kamu harus bergantung kepadaku. Hatimu dijaga. Dan dia berikan kepada kita. Kalau kita mau, orang-orang yang dipakai Tuhan, jaga hidup kita. Nangkep saudara. Yang berani berkata, jangan, tidak, itu salah. Dan itu perlu buat kita. Anda mau tumbuh dalam Tuhan, Anda perlu yang satu ini. Oke? Nah, doa sama-sama. Engkau meteraikan apa yang kami pelajari pada hari ini Tuhan. Biar kami makin mengenal Engkau secara pribadi. Untuk kemuliaan nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.